pandemi, tetangga kalian ada juga yang terkena COVID, ada yang tidak. Tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita mengangkat pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kalian ingat tidak hari ini bulan apa? Bulan Agustus. Pada bulan Agustus biasanya diperingati apa? Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17. Pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ada acara apa? Kemerdekaan. Acara proklamasi. Siapakah yang membacakan proklamasi tersebut? Presiden Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Coba diperhatikan. Hari ini kita akan baca tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kira-kira apa yang kalian pahami tentang persatuan dalam perbedaan? Bhinneka Tunggal Ika. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Misalkan kalian lihat sekeliling kalian, apakah kalian sama? Enggak. Apakah kalian tetap kompak? Harus kompak dan bersama atau bersatu. Karena dalam keberagaman atau kebermacam-macaman itulah terdapat keindahan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kalian harus tetap bersatu. Pada pembelajaran 1, untuk pembelajaran hari ini kalian nanti disajikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada teks sejarah. Dari teks sejarah tersebut kalian nanti bisa menggali informasi. Yang kedua, nanti disajikan sebuah video tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian kalian membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya, kalian bisa menjelaskannya atau membuat tabel, mengisi tabel pada lembar kerja peserta didik. Kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Coba dilihat secara berkelompok dengan kelompoknya. LKPD yang sudah dibagi, di situ ada bacaan teks sejarah tentang peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Sudah dibuka membaca peserta didiknya? Sudah diberi nama kelompok depannya? Sudah. Ada peristiwa Rengas Dengklok. Silakan, butuh waktu berapa menit untuk membaca? Berapa? 5 menit. Silakan. Unggul kekurangan badan. Boten. Terus kenapa kepalanya ditaruh? Diangkat kepalanya.
Oh, didengarkan ya, perhatikan. Ketika ada Pak Ulum mengucapkan tepuk satu, maka kalian tepuk berapa kali? Satu kali. Tepuk dua, berarti kalian tepuk berapa kali? Dua kali. Dan ketika tidak ada kata tepuk, jangan tepuk. Paham? Coba kita praktekkan. Tangannya diangkat semua. Tangan tepuk satu. Satu. Ada kata tepuknya. Ada kata tepuknya. Jangan tepuk ketika tidak ada kata tepuk. Sekali lagi, tepuk dua. Tepuk satu. Tiga. Kita nanti coba lagi di tengah-tengah pembelajaran ya. Silakan dibuka halaman selanjutnya pada lembar kerja peserta didik. Di situ kalian disajikan beberapa pertanyaan. Masih ingat dengan kata tanya? Masih ada kata tanya? Apa? Bagaimana? Di mana? Apa? Bagaimana? Di mana? Mengapa? Kapan? Siapa? Apa untuk menanyakan? Benda. Apa untuk menanyakan? Benda. Siapa untuk menanyakan apa? Ayo. Orang. Mengapa? Mengapa? Mengapa kondisi? Alasan, sebab, akibat. Bagaimana? Menanyakan cara. Selain cara apa lagi? Keadaan. Kurang satu apa? Yang menanyakan waktu. Kapan? Yang menanyakan tempat. Di mana? Sudah dibuka halaman selanjutnya? Sudah. Ada waktu 3 menit. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 secara berkelompok. Ayo, silakan. Singkat, jelas, padat. Boleh jika jawabannya itu atau pertanyaannya membutuhkan jawaban yang singkat. Jawabannya panjang boleh? Boleh. Jika itu membutuhkan penjelasan yang lebih. Bagaimana? Sudah selesai, anak? Kurang satu. Ayo dipercepat. Kurang berapa nomor, Pak? 1. Bagaimana? Sudah? Sudah. Untuk hasilnya, oke, kita berhitung. Kita mulai dari sini. Kelompok sini. Silakan berhitung. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang bagian nomor 1, silakan salah satu anggota kelompoknya berdiri membacakan hasil dari yang nomor 1. Oke. Untuk yang nomor 2 dan 3 menanggapi apakah ada jawaban yang lain. Oke. Jadi kelompok yang lain tidak hanya mendengarkan, barangkali jawabannya kurang tepat, bisa dibenarkan atau diberi masukan. Silakan. Nomor 1. Ya, nomor 1 dari kelompok 1, apa peristiwa inti pada teks tersebut? Apa, Mas? Peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Bagaimana kelompok yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kelompok 3 bagaimana? Ya, lanjut ke nomor 2. Silakan duduk, Mas. Terima kasih untuk yang nomor 1. Nomor 2 silakan. Ya, silakan nomor 2. Pertanyaannya bagaimana
loh agar karena golongan muda menghendaki adanya kemerdekaan tanpa Jepang atau tanpa ambil alih atau pengaruh kekuatan Jepang. Silakan kelompok 3 nomor 3. Mengapa golongan muda melarikan Soekarno? Karena golongan muda menganggap PPKI adalah badan organisasi milik Jepang yang harus tunduk pada keinginan Jepang. Karena golongan muda menganggap PPKI adalah bentukan Jepang dan yang harus tunduk kepada Jepang. Ada jawaban yang lain? Ada. Kelompok 2. Bagaimana dengan nomor 3? Apa jawabannya? Kira-kira dari kelompok 3? Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok 1 bagaimana? Agar ya, kelompok 3 sudah betul, kelompok 2 betul, kelompok 1 juga memperjelas dari jawaban kelompok 3 dari kelompok 2. Jawaban dari kelompok 1 adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Golongan muda yang kedua alasannya, golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Jadi ringkasannya bagaimana kira-kira? Ada berapa golongan dalam bacaan tadi? 2. Ada berapa? 2. Golongan muda dan golongan tua. Golongan tua menghendaki kemerdekaan dari mana? Berjalannya atau kerja dari PPKI. Apa PPKI? Masih ingat? PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun golongan muda tidak sabar atau tidak sependapat dengan golongan tua karena beranggapan apa tadi? Beranggapan PPKI adalah bentukan Jepang dan harus tunduk kepada Jepang. Oleh karena itulah golongan muda mengadakan rapat dengan hasil melarikan Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta pada 16 Agustus 1945 antara golongan muda dan golongan tua terjadi atau terdapat beberapa kesepakatan. Apa saja yang pertama? Ayo, dirumuskan. Siapa yang mengetik? Sayuti mengetik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus pukul 10 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan sederhana tetapi hikmat. Hikmat itu yang bagaimana? Ayo, khusyuk, tenang. Apakah sudah kalian terapkan pada waktu sholat? Sudah belum? Sudah. Kemudian pesertanya berapa orang? 1000. Sekitar 1000 orang. Dan kemudian setelah diproklamasikan, setelah membacakan teks proklamasi, apa yang dilakukan? Ayo. Pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih. Itu kan ada 2 warna yang berbeda. Oke, ada warna merah dan putih. Sebuah kain jika warnanya berbeda pasti ada yang menjahit. Oke, ada yang menjahit. Siapa yang menjahit? Istrinya Insinyur Soekarno yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ibu Fatmawati apa Fatmawati? Ya.
Supratman. Apakah setelah kemerdekaan Indonesia langsung merdeka? Belum. Melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ini, cobalah menjawab pertanyaan yang berkaitan tadi. Sudah dijawab? Sudah. Mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan dibuka LKVD 2. Setelah jawab pertanyaan tadi, baliknya ada. Kalian diberitakan untuk apa saja di situ. Satu, petunjuknya bagaimana? Mencermati video. Petunjuknya setelah mengamati video proklamasi kemerdekaan, kemudian melengkapi laporan pengamatan dengan cara membuat pertanyaan dan jawaban. Sudah siap? Ya, tepuk dua. Ya, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja kira-kira makna dari proklamasi? Ya, jadi itu tadi satu, pengakuan puncak. Ini tadi sesuai dengan ini. Sebagai puncak dari penjajahan atau perjuangan para pahlawan. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Nah ini, sebagai seorang pelajar, bagaimana kamu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana? Apa kegiatanmu dalam sehari-hari yang mencerminkan menghargai kemerdekaan Indonesia? Belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar yang bagaimana? Rajin, sungguh-sungguh. Silakan, ini ada sebuah video, dicermati, kemudian lihat halaman berapa? Ada tabel. Di sini ada tabel, di LKPD-mu ada tabel. Nah itu ada tabel yang kalian disuruh membuat pertanyaan dan jawaban. Video. Jadi pertanyaannya nanti berdasarkan video. Sudah siap? Ya, coba tepuk 3, 2. Bagaimana? Ayo sambil mengamati bagaimana pertanyaannya. Ayo Pak, temannya dibantu Pak. Ayo sambil mengamati videonya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pertama ada kata tanya. Apa? Oh, ada yang sudah menemukan kata tanya apa? Ada kelompok 2. Sudah temu belum? 4. Kata tanya apa? Menemukan pertanyaan? Nah ini. Apa yang dijahit Ibu Fatmawati? Jawabannya bendera merah putih. Kira-kira ada lagi enggak? Apa yang diketik oleh Sayyidi Malik? Kira-kira? Teks. Setelah Indonesia merdeka, apa
sesuai dengan negara yang lain? Tidak, pasti butuh penyesuaian. Biasanya kalian sebut dengan kata adaptasi, berarti menyesuaikan diri. Nah ini, perhatikan. Apakah di sekitarmu ada tumbuhan yang memiliki ciri khas khusus atau tertentu? Jadi tidak hanya Indonesia yang baru merdeka menyesuaikan diri, tumbuhan juga membutuhkan penyesuaian diri pada lingkungannya. Misalkan, pernahkah kalian mengamati pohon jati? Nah, apa yang dilakukan pohon jati ketika musim kemarau? Menggugurkan daun. Kemudian apa yang kalian lakukan ketika merasa kedinginan? Ada yang berselimut, ada yang memakai jaket, ada yang minum kopi. Bagus. Berarti kan kalian menyesuaikan dengan lingkungan. Begitu juga dengan tumbuhan. Oh, silakan dibuka di LKPD 3. Ada enggak LKPD 3? Perhatikan tabel pengamatan. Pada tabel pengamatan, di situ ada nama tumbuhan. Tabel pengamatan ada nama tumbuhan dan cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri atau beradaptasi. Sudah siap? Berarti kalian mengamati sebuah video dan membaca sebuah materi. Kira-kira mengamati video terlebih dahulu atau membaca materi terlebih dahulu? Membaca materi butuh waktu berapa menit? 3 menit. Silakan, materinya dibaca 3 menit. Ini apa kira-kira? Kaktus. Kaktus biasanya hidup di daerah panas. Pada pasir. Oh, sudah siap? Oh, kita amati dulu videonya. Tadi ada kaktus. Bagaimana ciri kaktus tadi? Ada yang bisa berduri, terus akarnya panjang. Ada yang lain? Hidupnya di padang pasir. Karena hidupnya di padang pasir, akarnya panjang dan daunnya berbentuk duri. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Coba yang kesimpulan pembelajaran hari ini adalah menggali informasi tadi. Cara menggali informasi bagaimana anak-anak? Membaca. Setelah membaca, mengamati. Setelah mengamati tadi bagaimana menggali informasi? Membuat dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa saja tadi? Apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Pada video yang pertama terdapat makna proklamasi. Apa saja tadi? Ayo, makna dari proklamasi tadi apa? Sebagai peristiwa penting berakhirnya perjuangan kemerdekaan. Terus apa lagi? Sebagai pengakuan terhadap negara Indonesia. Cara tumbuhan beradaptasi tadi ada apa saja? Jati, bagaimana jati? Menggugurkan daun. Kaktus bagaimana? Berduri. Teratai bagaimana? Nanti di kamar kalian kerjakan. Kalau sudah bisa dikumpulkan. G, itu untuk tugas di rumah. G. Oke, saya kira pembelajaran hari ini kita cukupkan untuk
sampai di sini mengakhiri pembelajaran hari